Assalamualaikum Sobat Ngopi, semoga sehat selalu dan panjang umur. Hayu aurang ngopi bari ngadangukeun dongeng Wiro Sableng. Masih dalam lanjutan keris Tumbal Wilayuda bagian ketiga. Cerita pun berlanjut dengan Sultan yang pergi menuju kediaman kerabatnya. Keluarga Wirya Pranata merupakan keluarga bangsawan besar di ujung kulon. Ketika masih muda Wirya Pranata dan Fatahillah terdapat jalinan persahabatan yang erat, sehingga di suatu ketika kedua sahabat itu berjanji bahwa bila mereka nanti salah satu memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, di kemudian hari kelak keduanya akan dijodohkan. Puteri bangsawan Wirya Pranata yaitu Anjarsari memang sudah lama tahu bahwa dirinya dijodohkan dengan Raja Banten. Namun sampai saat itu belum pernah sekalipun dia bertemu muka dengan calon suaminya itu. Dan ketika Sultan Hasanuddin muncul di sore hari itu maka terkejutlah bangsawan Wirya Pranata. Ia pun bertanya kepada Sultan apa yang terjadi. Mengapa datang tanpa pengawal dan menggunakan pakaian seperti itu? Sultan Hasanuddin menggigit bibir menahan getaran hatinya sejenak, kemudian ia pun mulai bercerita. Penuturan itu tentu saja mengejutkan seluruh keluarga Wirya Pranata, termasuk Anjarsari yang menguping penuturan itu dari balik dinding kamar tidurnya. Suasana pun menjadi sunyi, bangsawan Wirya Pranata dan istrinya duduk termangu tanpa bisa berkata apa-apa. Sultan kemudian meminta izin untuk membersihkan dirinya. Pada saat itu diam-diam Anjarsari yang penasaran mengintip sang Sultan dari sela pintu. Hatinya berdebar kencang dan darahnya terasa mengalir lebih deras. Ternyata calon suaminya itu seorang pemuda yang berparas gagah berkulit kuning halus, hampir sehalus kulit perempuan. Hatinya berbunga-bunga. Kapan ayah atau ibunya akan menyuruhnya keluar dan berkenalan dengan Sultan? Dan mengingat ini dada si gadis semakin menggemuruh. Ketika dia menghadap ke kaca maka jelaslah kelihatan bagaimana parasnya kemerah-merahan. Ketika pada malam hari barulah Anjarsari disuruh keluar oleh ibunya. Pertemuan dengan Sultan benar-benar membuat lututnya gemetar, tapi juga membuat hatinya mekar. Gadis ini tundukkan kepala, parasnya bersemu merah. Sultan sendiri juga tundukkan kepala. Apa yang dikatakan ayahnya bahwa calon istrinya adalah seorang gadis cantik sekarang menjadi kenyataan. Diam-diam pemuda ini melirik dengan sudut matanya. Bangsawan Wirya Pranata berdeham lalu bertanyalah dia pada calon mantunya itu. Apakah rencana Sultan selanjutnya? Sultan menerangkan bahwa ia berencana untuk pergi ke Demak dan meminta bala bantuan pasukan. Wirya Pranata mengangguk dan berkata, mengingat Demak masih sangat jauh, akan sangat berbahaya jika Sultan pergi membawa keris pusaka seorang diri. Apa yang diucapkan oleh calon mertuanya itu memang betul. Jika saja Wiro Sableng ada bersamanya, tentu ia tak akan khawatir terhadap bahaya apapun. Sebagai orang tua yang pengertian, tak lama kemudian Wirya Pranata bersama istrinya mengundurkan diri ke dalam kamar. Maka kini tinggallah kedua remaja itu. Suasana seketika menjadi kaku, kedua orang ini tak ada yang buka suara, hanya sudut mata mereka saja yang saling lirik. Perasaan seperti ini memang belum pernah mereka alami sebelumnya. Setelah keduanya lama terdiam akhirnya Sultan Hasanuddin membuka mulutnya juga. Kalau tiada terjadi pengkhianatan Parit Wulung, mungkin sampai hari ini belum ada kesempatan bagi mereka untuk bertemu. Anjarsari mengangguk pelan dan sedikit gugup ia pun bertanya. Apakah kakak Sultan akan segera berangkat ke Demak? Dan apakah Ramanda di Cirebon sudah tahu dengan apa yang terjadi? Sultan tersenyum dan berkata ia akan secepatnya ke Demak, dan ia sudah mengirimkan utusan ke Cirebon untuk mengabarkan apa yang terjadi di Banten. Untuk mengurangi kekakuan di antara mereka, kemudian Sultan mengajak Anjarsari keluar rumah. Di luar ternyata malam itu berpemandangan indah. Bulan purnama 14 hari bersinar terang, bintang-bintang bertaburan di langit yang biru cerah. Mereka sudah sering melihat terang bulan purnama sebelumnya, namun bagi mereka tiada seindah malam itu. Di samping gedung besar itu terdapat sebuah taman kecil. Di saat kedua remaja ini sedang asoy PDKT, mendadak Sultan putar kepalanya, ketika sepasang telinganya yang tajam itu mendengar suara di atas genting. Sesosok bayangan hitam kelihatan berkelebat lalu lenyap di bagian atap gedung yang lain. Meski demikian cepat lenyapnya, namun Sultan masih sempat melihat, bahwa di tangan kiri sosok hitam itu memegang sebuah benda yang berbentuk keris. Celaka, kata Sultan dalam hati, dia segera berkelebat mengejar, namun orang tersebut telah lenyap. Dalam kebingungannya, Sultan sampai melupakan Anjarsari. Dia lari masuk ke dalam gedung, terus ke kamar dan melihat bagaimana kasur pembaringan berada dalam keadaan tak karuan. Ketika ditariknya kasur itu di bagian kepala tempat tidur,
maka keris tumbal Wilayuda yang sebelumnya disimpannya di sana, kini sudah lenyap. Dan pastilah sosok tubuh yang melarikan diri tadi yang telah mencurinya. Pencuri keparat, maki Sultan. Dia lari lagi keluar. Ketika sampai di halaman samping terkejutlah dia. Anjarsari ternyata tak ada lagi di tempat itu. Sultan terus memanggil Anjarsari namun tiada jawaban apapun. Maka di malam itu hebohlah seisi gedung bangsawan Wirya Pranata. Sultan sendiri sesudah memberikan penuturan singkat segera berkelebat meninggalkan gedung. Keris tumbal Wilayuda lenyap, tapi kekhawatirannya lebih lagi terhadap Anjarsari yang hilang secara aneh itu. Maka dia memutuskan menyelidiki lenyapnya Anjarsari lebih dahulu, baru kemudian mencari jejak si pencuri keris tumbal Wilayuda. Sesaat sesudah kepergian Sultan, Wirya Pranata berkelebat pula ke arah yang berlawanan. Wirya Pranata adalah seorang bangsawan yang punya kemampuan juga. Dalam waktu yang singkat dengan ilmu larinya yang sempurna dia telah sampai di luar kota. Karena daerah luar kota merupakan daerah pesawangan datar, ditambah bulan bersinar terang maka dengan mudah di ujung pesawangan, Wirya Pranata dapat melihat dua sosok tubuh manusia tengah berlari kencang. Yang di belakang berlari dengan sangat cepat, dan dalam waktu yang singkat berhasil menyusul. Kemudian terjadilah pertempuran. Tanpa menunggu lebih lama Wirya Pranata segera lari ke tempat tersebut. Dia sampai di sana ketika pertempuran tengah berjalan hebat-hebatnya. Kedua orang yang bertempur adalah seorang pemuda berambut gondrong berpakaian putih. Gerakannya gesit sekali dan menimbulkan angin bersiuran. Lawannya adalah seorang laki-laki jangkung kurus bermuka sangat seram berpakaian hitam. Salah satu matanya sangat besar sedang yang lain hanya merupakan sebuah rongga hitam cekung yang sangat menggigitkan. Gerakannya juga tak kalah hebat dari lawannya. Wirya Pranata berteriak kepada kedua orang itu. Tapi yang bertempur tidak ambil peduli. Yang bermuka seram malahan lancarkan 4 serangan dahsyat yang menimbulkan angin tajam dan panas. Pemuda rambut gondrong berseru nyaring, lompatkan diri ke udara lalu menukik lagi seraya hantamkan tangan kanannya. Angin laksana badai menderu menyerang si muka seram. Pukulan kunyuk melempar buah, seru si muka seram kaget. Buru-buru dia kibaskan lengan pakaian hitamnya. Tapi tubuhnya terduduk di tanah karena angin pukulan lawan nyatanya lebih dahsyat. Pemuda rambut gondrong sendiri tersurut ke belakang beberapa langkah, dadanya terasa sakit. Manusia muka setan ini ilmunya tinggi sekali dan berbahaya, membatin si pemuda. Sebaliknya si muka setan yang tahu bahwa lawannya adalah seorang yang sangat tangguh segera berseru pada Wirya Pranata. Sobat, kenapa diam saja? Bukankah kedatanganmu kemari untuk mencari pencuri keris? Inilah bangsat malingnya, ayo tunggu apa lagi, mari kita labrak. Si pemuda tertawa dingin, tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi. Ketika tangan itu turun, segelombang angin menggebu-gebu menyerang tubuh si muka setan dari atas ke bawah. Manusia ini segera kebutkan kedua ujung lengan bajunya. Pemuda gondrong sampai melesak kedua kakinya sedalam 2 senti ke tanah, sedang si muka setan terguling di tanah tapi cepat bangun lagi. Diam-diam si pemuda rambut gondrong terkejut. Pukulan yang dilancarkan tadi mempergunakan hampir sepertiga tenaga dalamnya, tapi lawan ternyata tidak apa-apa malahan bisa bangkit kembali. Si muka setan berseru pada Wirya Pranata, kalau kau inginkan keris itu kembali, lekas bantu aku meringkus maling busuk ini. Apa kau tidak lihat pinggangnya menggembung? Keris itu disembunyikannya di sana. Orang tolol, maki si pemuda. Kenapa terpengaruh omongan manusia muka setan ini? Dialah yang mencuri keris tumbal Wilayuda. Wirya Pranata seketika menjadi bingung. Tapi karena sudah terlanjur menyerang, maka dia teruskan juga serangannya kepada pemuda gondrong itu. Diserang demikian rupa, si pemuda rambut gondrong tiada hentinya memaki. Wirya Pranata, sebaiknya mundurlah. Jangan sampai tertipu maling yang berteriak pencuri ini. Meski terkejut karena si gondrong ketahui namanya, namun Wirya Pranata terus juga lancarkan serangan-serangan. Si rambut gondrong menggereng. Tiba-tiba bersuit keras. Kedua tangannya diangkat tinggi-tinggi ke atas dan diputar-putar. Dia menghadap tepat-tepat pada manusia muka setan. Dan manusia ini terkejut sekali. Pukulan angin puyuh, serunya dengan wajah tegang. Cepat-cepat dia keruk kantong baju hitamnya, lompat 4 tombak dan melesatlah 5 benda bersinar hitam ke arah si pemuda. Paku darah hitam, seru Wirya Pranata sambil surut ke belakang. Hatinya sedikit ragu akan siapa sebenarnya manusia muka seram itu. Jadi kau anggota perkumpulan pengemis darah hitam? Gertak pemuda rambut gondrong. Sekali dia hantamkan tangan kanan ke muka maka luruhlah paku-paku biru itu ke tanah.
Ketika dia hendak menyerang kembali si muka setan sudah lenyap. Dengan sangat penasaran pendekar 212 putar tubuh. Kalau kau tidak bertindak sembarangan pasti pencuri keparat itu sudah kena diringkus. Memang meski hatinya bimbang tapi Wirya Pranata sendiri juga meragu terhadap diri Wiro Sableng. Kau siapa? Tanyanya. Sudah, saat ini bukan tempatnya untuk bertanya jawab. Pendekar 212 segera berkelebat ke arah larinya si muka setan yang diduganya adalah seorang anggota perkumpulan pengemis darah hitam. Namun di belakangnya terdengar suara berseru. Karena tahu yang berseru adalah Wirya Pranata maka Wiro tidak ambil peduli melainkan lari terus. Namun sesaat kemudian berdesing sejumlah senjata rahasia menyerang ke arahnya. Dengan beringas pendekar 212 putar tubuh dan kebutkan tangan. Senjata-senjata rahasia itu berpelantingan, dan pada ketika itu pula Wirya Pranata sudah berdiri di hadapannya. Jika kau orang baik-baik mengapa tidak berani sebutkan nama terangkan diri? Pastilah kau bangsanya kaki tangan golongan hitam. Wiro Sableng jadi betul-betul penasaran kini. Manusia tidak tahu diri, tidak tahu membedakan mana yang putih dan mana yang hitam. Tidak tahu dirinya tengah ditolong, malah mencap orang seenaknya. Kalau bukan mengingat bahwa kau calon mertuanya Sultan, aku sudah tampar kau punya mulut. Sekarang pergilah. Wiro gerakkan kedua tangannya, dan tahu-tahu terdoronglah tubuh Wirya Pranata ke belakang sampai 4 tombak. Wirya Pranata rupanya menjadi kalap. Melihat pemuda rambut gondrong itu hendak angkat kaki kembali, maka segera dia hunus keris dan dengan cepat kirimkan 5 tusukan sekaligus. Pertarungan singkat pun terjadi antara mereka, sebelum tiba-tiba muncullah satu bayangan manusia dan meminta mereka agar berhenti. Kedua orang yang bertempur yang sama-sama mengenali suara tersebut segera hentikan pertempuran. Pendekar 212 putar kepala pada si pendatang lalu berkata, "Sultan, semangat calon mertuamu memang hebat. Nyalinya besar tapi sayang pikirannya keliwat pendek." Merahlah paras Wirya Pranata, tapi dia juga heran mengetahui bahwa si rambut gondrong mengenali Sultan Hasanuddin. Sultan kemudian memperkenalkan kedua orang itu. Barulah saat itu Wiro menjura hormat. Dengan batuk-batuk Wirya Pranata bertanya pada Sultan, "Bagaimana dengan Anjarsari, apakah berhasil ditemui?" Sultan menundukkan paras kecewa lalu gelengkan kepala dengan perlahan. Wirya Pranata memaki dalam hati dan kedua tangannya terkepal membentuk tinju. Tentu saja laki-laki ini sangat mengkhawatirkan keselamatan anak gadisnya itu. Wiro coba mengetengahi, "Sebaiknya Bapak Wirya kembalilah ke ujung kulon, biar mereka berdua yang akan mengejar bangsat pencuri itu." Namun Wirya Pranata yang keras kepala tetap memaksa untuk ikut. Sultan pun berusaha meyakinkan, bahwa dirinya dan Wiro pasti akan dapat mencari Anjarsari dan menemukan keris tumbal Wilayuda serta membekuk bangsat-bangsat pencuri itu. "Kalau kau berkata begitu, baiklah." Wirya Pranata akhirnya mengalah. Maka sesudah itu Wiro Sableng dan Sultan Hasanuddin pun berlalu dengan cepat. Pada masa itu di Jawa Barat telah sejak lama berdiri sebuah perkumpulan yang bernama Perkumpulan Pengemis Darah Hitam. Anggotanya terdiri dari pengemis-pengemis yang tersebar di seluruh pelosok dan di setiap kota. Setiap anggota perkumpulan mempunyai sebuah pecut hitam dan rata-rata memiliki ilmu silat yang tinggi. Tentu saja karena hampir setiap tempat dan daerah anggota Perkumpulan Pengemis Darah Hitam ada, maka segala sesuatu peristiwa besar dan rahasia dengan sendirinya diketahui oleh mereka. Demikian juga dengan peristiwa jatuhnya Banten ke tangan pemberontak dan lenyapnya Sultan serta keris tumbal Wilayuda. Yang terakhir sekali mereka juga mengetahui hubungan Sultan dengan Anjarsari. Maka pucuk pimpinan perkumpulan segera menyebar anak-anak buahnya untuk mendapatkan keris tumbal Wilayuda, mencari Sultan serta menculik Anjarsari. Demikian besarnya hasrat mereka untuk berhasil dalam rencana tersebut maka sampai-sampai salah seorang dari pucuk pimpinan yang terdiri dari 3 pengemis berkepandaian tinggi, memutuskan untuk turun tangan. Pucuk pimpinan yang seorang ini ialah pengemis bibir sumbing. Sebagaimana yang telah dituturkan sebelumnya, ketika Sultan bermalam di satu penginapan, maka pengemis bibir sumbing telah mendatanginya dan hampir berhasil membawa kabur keris tumbal Wilayuda, jika saja saat itu pendekar 212 tidak muncul memberikan bantuan. Bukan saja pengemis bibir sumbing tiada berhasil dengan niatnya untuk mencuri keris pusaka tumbal kerajaan, tapi dia juga terpaksa serahkan jiwa. Dibanding dengan 2 pucuk pimpinan lainnya, yaitu pengemis mata buta dan pengemis kaki pincang, maka memang kepandaian pengemis bibir sumbing jauh lebih rendah, sehingga setelah bertempur beberapa gebrakan secara hebat, maka akhirnya pengemis bibir sumbing menemui ajalnya di tangan pendekar 212.
Namun bahaya yang mengancam Sultan serta keris pusaka itu tidak sampai di sana saja. Ketika Sultan bermalam di rumah Wirya Pranata, seorang anggota perkumpulan pengemis darah hitam telah berhasil melarikan keris tersebut selagi Sultan berada di taman dengan calon istrinya Anjarsari. Dan Anjarsari sendiri kemudian juga telah diculik pula oleh salah seorang anggota lain perkumpulan pengemis darah hitam. Adapun markas atau sarang perkumpulan pengemis darah hitam itu, terletak di dalam hutan belantara Riung Selaksa. Maka kesanalah anggota-anggota perkumpulan yang telah berhasil membawa orang yang mereka culik dan keris yang berhasil dicuri. Selama beberapa hari itu kedua pucuk pimpinan perkumpulan pengemis darah hitam menanti-nanti juga akan hasil pekerjaan anggota-anggota mereka. Lama sekali anggota-anggota kita menjalankan tugasnya kali ini, berkata pengemis mata buta. Tubuhnya tinggi kurus macam tonggak. Pipinya cekung dan rambutnya panjang tergerai macam perempuan, sedang kedua matanya hanya merupakan dua buah rongga dalam yang hitam, sehingga dapat dibayangkan betapa mengerikannya wajah manusia ini. Ya, lama sekali, jawab pengemis kaki pincang seraya menghela nafas dalam. Di sela bibirnya terselip sebuah pipa yang bau tembakaunya busuk sekali. Manusia ini bermuka licin dan berkulit sangat pucat laksana mayat. Kaki kanannya pincang, bahkan pengemis bibir sumbing pun tidak kelihatan batang hidungnya sampai saat ini. Pengemis bibir sumbing macam orang yang tidak percaya saja dengan anggota-anggota kita, sampai-sampai mau turun tangan sendiri. Dia memang dari dulu begitu sifatnya, kata pengemis kaki pincang pula, di saat mereka sedang asik ngegibah. Tiba-tiba dari arah luar terdengar suara, "Para ketua, lihat apa yang aku bawa." Dan sesaat kemudian muncullah seorang anggota perkumpulan yang berbadan tegap kekar. Di bahunya terpanggul sesosok tubuh perempuan muda. Sosok tubuh perempuan ini bukan lain Anjarsari, dibaringkannya di atas lantai di hadapan kaki kedua pucuk pimpinan perkumpulan. Saat itu Anjarsari tak dapat bergerak dan juga tidak sadarkan diri karena telah ditotok. Tentu saja sangat gembira hati kedua ketua perkumpulan itu. "Jasamu kepada perkumpulan cukup besarlah Simpong," kata pengemis kaki pincang seraya gosok-gosok kedua telapak tangannya. Cuping hidung anggota perkumpulan yang bernama Lah Simpong kelihatan membesar dan bergerak-gerak tanda sukacita hatinya. "Percayalah para ketua," kata Lah Simpong pula. "Dengan berhasilnya gadis ini kita tawan, Sultan pasti akan datang ke sini dan kita dengan mudah bisa meringkusnya." "Betul sekali," kata pengemis mata buta dan pengemis kaki pincang hampir berbarengan. Lah Simpong yang dulunya adalah seorang peminta-minta di kota Menes basahkan bibir dengan ujung lidah. "Para ketua," katanya, "apa aku boleh terima uang jasa sekalian?" "Tentu," jawab pengemis kaki pincang. Dari balik pinggang dikeluarkannya sebuah kantong kulit dan dilemparkannya ke hadapan Lah Simpong. Benda itu jatuh dengan mengeluarkan suara berdering di depan kaki Lah Simpong. Dengan menyeringai gembira maka Lah Simpong segera membungkuk dan mengambil kantong uang itu. Dan pada saat itu pula lah di luar terdengar seruan seseorang. "Apa artinya hasil yang dibawa Lah Simpong dibandingkan dengan apa yang kami bawa ini wahai para ketua perkumpulan?" Dua sosok tubuh mencelat masuk lewat jendela. Ketika mendarat di lantai, sedikitpun kaki mereka tiada mengeluarkan suara. Baik pengemis kaki pincang maupun pengemis mata buta, yang meskipun buta tapi mempunyai perasaan dan pendengaran yang tajam luar biasa sama-sama bergembira. "Siapa yang kalian bawa itu?" tanya pengemis mata buta. "Sultan," kata pengemis kaki pincang sambil melompat dari kursinya. Pengemis mata buta tertawa girang. Dari balik sabuknya dia keluarkan dua buah kantong kulit yang besar. "Ini terima," katanya. Dua orang anggota pengemis darah hitam tadi segera menyambutinya. Mereka menjura girang lalu mau putar diri dari situ, namun seseorang yang melompat masuk lewat pintu muka mengejutkan mereka. "Bawaanku memang bukan manusia bernyawa. Bawaanku juga tidak besar, cuma kecil sekali. Tapi justru apa yang kubawa ini merupakan satu tanda bahwa siapa pemiliknya adalah mempunyai hak untuk menjadi raja di Banten." Pengemis mata buta dan pengemis kaki pincang meloncat dari kursi masing-masing. "Mata picak, apakah kau berhasil mencuri keris tumbal Wilayuda?" seru pengemis mata buta dengan nada gembira. Anggota perkumpulan yang bermata buta sebelah dan bertampang angker itu tertawa mengekeh. Nama sebenarnya tak satu anggota atau pemimpin perkumpulan yang tahu. Karena itu dia dipanggil dengan gelaran mata picak. Dibandingkan dengan pengemis bibir sumbing maka kepandaian mata picak 3 tingkat lebih tinggi. Ditambah lagi bahwa dia mempunyai keistimewaan tersendiri, yaitu mempunyai senjata rahasia paku beracun.
Kepandaiannya ini juga diturunkannya kepada anggota perkumpulan termasuk para pucuk pimpinan, sehingga lambat laun senjata rahasia itu pun disebut Paku Darah Hitam, sesuai dengan nama perkumpulan mereka. Dengan ketinggian ilmu silat ditambah dengan kelihayannya memainkan senjata rahasia, Paku Darah Hitam, maka sebenarnya Mata Picak adalah lebih tepat untuk menjadi pimpinan perkumpulan daripada pengemis bibir sumbing. Namun pengemis bibir sumbing sudah belasan tahun memasuki perkumpulan, bahkan dialah yang mula-mula mempunyai prakarsa untuk mendirikan perkumpulan pengemis darah hitam itu. "Kita pesta tuak malam ini," seru pengemis mata buta. Pesta tuak dan anggur menimpali pengemis kaki pincang. Kedua pimpinan perkumpulan itu sama-sama mengeluarkan sebuah kantung uang dan melemparkannya ke hadapan Mata Picak. Memang inilah yang ditunggu-tunggu oleh si Mata Picak. Dengan segera kedua kantung uang itu disambutinya. Dia menjura. Belum lagi sempat dia berdiri tegak dari menjuranya itu, maka dari pintu muka masuklah seorang anggota perkumpulan. Mukanya tak kalah bengis angker, namun di saat itu tampang itu kelihatan sedikit pucat. Pengemis kaki pincang kerutkan kening melihat anggotanya ini. Tak biasanya Kuntawana berparas semurung itu. Maka bertanyalah dia, "Kabar apakah yang agaknya kau bawa dari luar rimba, Kuntawana?" "Kuntawana juga sudah kembali," ujar pengemis mata buta. Anggota yang baru datang itu menjura. Dihelanya nafas panjang lalu berkatalah dia, "Aku membawa kabar buruk, para ketua." "Kabar buruk bagaimana?" tanya pengemis kaki pincang sementara yang lain-lainnya juga tujukan perhatian terhadap Kuntawana. "Kemarin aku memasuki kota Asoka. Kota itu tengah berada dalam kegemparan karena menemukan sesosok mayat di belakang bengkel kuda. Ketika aku menyeruak di antara orang banyak, ternyata mayat itu adalah mayat ketua pengemis bibir sumbing. Terkejutlah semua orang. Ada keanehan dalam cara matinya." "Keanehan bagaimana maksudmu?" tanya pengemis mata buta. Kulit keningnya hitam, dadanya biru. Sedang pada kulit kening yang hitam itu tertera 3 buah angka. Angka 212. Terjadilah perubahan pada air muka pucuk pimpinan perkumpulan pengemis darah hitam. Pengemis kaki pincang memandang pada pengemis mata buta. Pengemis mata buta sendiri di saat itu merenung. "Bagaimana pendapatmu, ketua pengemis mata buta?" bertanya pengemis kaki pincang. Sejurus lamanya barulah menjawab pengemis mata buta itu. Nada suaranya kentara berubah sekali-kali ini. Sesudah hampir 40 tahun menghilang tak tentu rimbanya, ternyata dia muncul kembali. Dia adalah momok yang menakutkan bagi tokoh-tokoh silat golongan hitam macam kita ini, ketua kaki pincang. Pastilah dia muncul untuk kembali menghancurkan golongan kita seperti 40 tahun yang lalu itu. "Maksudmu pendekar 212 kapak maut naga geni si Sinto Gendeng itu?" tanya pengemis kaki pincang. "Siapa lagi? Ah, kalau dia memang muncul untuk maksud yang seperti masa lampau, dia salah perhitungan. Dunia persilatan dulu tidak sama dengan dunia persilatan masa sekarang. Golongan hitam banyak maju pesat, banyak mempunyai tokoh-tokoh kosen serta lihai dan sakti. Sinto Gendeng boleh datang kemari. Dan itu berarti dia antarkan nyawa sendiri." Pengemis mata buta menarik nafas dalam. "Kita tak bisa menganggap enteng momok perempuan itu, ketua kaki pincang," kata pengemis mata buta pula. "Ketahuilah, kedua mataku yang buta ini, dialah yang telah mengoreknya dulu." Kagetlah pengemis kaki pincang. Matanya mendelik dan dipandanginya para rekannya itu. Akhirnya dia memandang ke jurusan lain, karena merinding juga kuduknya memandang lama-lama pada rongga-rongga mata yang menggigitkan itu. Suasana hening seketika, dan keheningan itu dipecahkan oleh bentakan pengemis mata buta. "Kuntawana, apa yang kau telah lakukan terhadap mayat ketua pengemis bibir sumbing?" Terkejutlah Kuntawana. Jawab, "Apa sesudah kau temui lantas kau tinggal begitu saja?" "Ketua," di saat itu mayat ketua pengemis bibir sumbing dikerumuni oleh banyak orang. Di antaranya beberapa prajurit kerajaan. "Tak mungkin bagiku. Tutup mulut. Kesalahanmu besar. Kau dipecat sebagai anggota perkumpulan." Muka Kuntawana menjadi pucat. "Ketua, diam. Lekas angkat kaki dari sini. Para ketua, diam. Berlalulah sebelum amarahku lebih memuncak." Bentak pengemis mata buta. Kuntawana menyuruh mundur. "Aku bersedia kembali ke Asoka untuk mengambil mayat ketua bibir sumbing." "Tak perlu," jawab pengemis mata buta tetap keras. "Aku bisa suruh anggota yang lain." Maka membesilah paras Kuntawana. "Baik, aku akan pergi tapi serahkan dulu uang jasaku." "Kurang ajar, kau berani bicara seenaknya demikian rupa. Ini bagianmu." Pengemis mata buta kebutkan lengan jubah hitamnya.
Satu gelombang angin dahsyat melanda ke arah Kuntawana. Terkejutlah Kuntawana. Dia tahu betul pukulan yang dilancarkan oleh si mata buta itu. Pukulan 1000 topan. Dengan cepat Kuntawana melompat ke atas, namun dia tak bisa melompat tinggi karena bangunan di mana mereka berada mempunyai loteng yang rendah. Celaka, mampuslah aku, kata Kuntawana di dalam hati. Namun pada detik yang berbahaya itu, dari jendela samping satu larikan sinar merah menyambar memapaki angin pukulan 1000 topan, dan kejapan itu juga buyarlah pukulan pengemis mata buta dan selamatlah Kuntawana. Pengemis mata buta seorang yang mempunyai perasaan luar biasa. Sepasang telinganya bukan saja tajam tapi juga merupakan sebagai sepasang mata baginya. Dia menoleh ke jendela, keparat yang suka ikut campur urusan orang, coba perlihatkan diri. Bentaknya, di luar terdengar suara tertawa bergelak. Sesaat kemudian sesosok tubuh berjubah merah dan berkerudung kain merah dengan gerakan yang sangat sebat dan enteng sudah menjejakkan kaki di lantai ruangan. Iblis pencabut sukma, teriak pengemis kaki pincang berbarengan dengan anggota-anggota perkumpulan lainnya. Wajah mereka mengkerut tegang.